Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa kembali pada mata pelajaran Bahasa Arab untuk kelas 8. Hari ini kita akan membahas tentang al-jumlatul ismiyah wal jumlatul fi'liyah. Nah, jadi tema kita hari ini tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Oke. Sebelum masuk ke pelajaran hari ini, hayya nabda hadhi dirasah fi hadzal yaum bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, kita harus tahu dulu apa itu jumlah. Oke. Jumlah di dalam bahasa Indonesia itu disebut kalimat. Nah, berarti hari ini kita akan membahas tentang kalimat serta unsur-unsurnya. Tapi yang kita bahas di sini adalah kalimat di dalam bahasa Arab. Oke, yang pertama yaitu adalah al-jumlatul ismiyah. Nah, jadi jumlah ismiyah adalah jumlah atau kalimat yang terdiri dari mubtada dan khabar. Oke, perhatikan rumusnya di samping, terdiri dari mubtada ya dan khabar. Mubtada di dalam bahasa Indonesia disebut subjek, sedangkan khabar disebut predikat. Oke, baik. Apa itu mubtada? Nah, jadi mubtada adalah kata benda atau di dalam bahasa Arab itu disebut isim. Jadi kata benda yang terletak di awal kalimat. Kemudian baris akhirnya bisa dhammah atau dhammatain. Nah, lalu bagaimana kita mengetahui dia mubtada atau tidak? Maka kita harus tahu ciri-ciri isim itu sendiri. Karena tadi kan mubtada adalah kata benda, maka kita harus mengenal ciri-ciri isim. Nah, baik, yang pertama ciri-ciri isim ada al. Al di sini maksudnya alif lam ya. Contoh al-madrasah, al-kitabu. Nah, jadi kalimatnya ada alif lamnya maka disebut isim atau kata benda. Terus yang kedua bertanwin. Nah, bertanwin contoh al-kitabun. Terus talibun. Nah, itu kan ada tanwinnya. Berarti dia adalah isim ya, karena itu ciri-ciri isim. Kemudian yang terakhir adalah nama orang atau nama tempat. Nah, nama orang contohnya Muhammad. Terus Aisyah. Kemudian nama tempat seperti Banjarmasin dan sebagainya. Nah, itu adalah ciri-ciri isim di dalam bahasa Arab atau ciri-ciri kata benda di dalam bahasa Arab. Sebenarnya ciri-ciri isim itu banyak ya, lebih dari 3. Tapi di sini Bapak cukup menjelaskan 3 ini saja ya. Terus kita kembali bahwa mubtada tadi adalah kata benda atau isim, tadi ya sudah kalian ketahui apa ciri-cirinya, yang terletak di awal kalimat, kemudian baris akhirnya dhammah atau dhammatain. Nah, kemudian yang kedua khabar. Nah, khabar adalah kata benda. Nah, ini juga sama seperti mubtada. Khabar adalah kata benda atau isim tadi ya, yang terletak di akhir atau setelah mubtada. Nah, jadi khabar itu letaknya setelah mubtada, kemudian baris akhirnya dhammatain. Oke, kita masuk ke contoh. Ahmadu talibun. Ahmadu talibun. Kita analisa ya contoh yang Bapak tampilkan ini. Ahmadu adalah nama orang. Ahmad nama orang ya. Berarti dia termasuk isim atau kata benda. Karena tadi kan ciri-ciri isim ada nama orang ya juga. Kemudian talibun. Talibun ada tanwinnya. Tadi kan ciri-ciri isim ada bertanwin. Ahmadu talibun. Ahmad letaknya di awal kalimat, posisinya sebagai mubtada atau subjek dalam bahasa Indonesia. Sedangkan talibun posisinya sebagai khabar. Itu menjelaskan mubtada itu sendiri ya, yaitu sebagai predikat. Terjemahnya Ahmad adalah siswa. Nah, jadi fungsi khabar itu sebenarnya menjelaskan mubtada. Karena kalimat itu tanpa khabar atau mubtada tanpa khabar itu bukan menjadi kalimat yang sempurna. Jadi harus ada khabar. Karena kan minimal kalimat itu
terdiri dari subjek dan predikat. Nah, itu paling minimal sudah. Baik, contoh yang kedua. Aisyah taliban. Aisyatu talibatun. Aisyatu talibatun. Nah, jadi ya, tadi kan contoh pertama Ahmad, sedangkan yang kedua Aisyah. Jadi mubtada dan khabar ini sebenarnya harus sama dalam jenisnya. Bila kata awalnya jenisnya laki-laki, maka kata keduanya juga harus laki-laki. Tadi kan Ahmad adalah laki-laki ya, talibun juga laki-laki. Nah, contoh kedua ini Aisyatu talibatun. Aisyah perempuan, talibatun juga perempuan. Kenapa jadi perempuan? Karena ada tak marbutahnya. Aisyah letaknya di awal kalimat, posisinya sebagai mubtada atau subjek di dalam bahasa Indonesia. Sedangkan talibatun letaknya setelah mubtada, maka posisinya sebagai khabar atau predikat. Khabar ini fungsinya tadi menjelaskan mubtada dan terjemahnya adalah Aisyah adalah siswi. Terus berikutnya contoh yang ketiga, Alkitabu jadidun. Alkitabu jadidun. Alkitabu letaknya di awal kalimat dan alkitabu ini adalah isim. Kenapa jadi isim? Karena ada alif lam. Nah, cirinya ada alif lam ya. Karena letaknya di awal kalimat, maka dia posisinya sebagai mubtada atau subjek. Sedangkan jadidun adalah kabar atau predikat. Dan artinya adalah buku itu baru. Nah, itu adalah mubtada kabar ya, dan juga contoh-contohnya. Kemudian berikutnya al-jumlatul fi'liyah. Nah, apa itu jumlah fi'liyah? Nah, jadi jumlah fi'liyah adalah jumlah atau kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Jadi jumlah fi'liyah ini terdiri dari fi'il dan fa'il. Rumusnya fi'il atau fi'il di sini disebut predikat, kemudian ditambah fa'il atau subjek. Nah, jadi fi'il ya adalah kata kerja. Nah, fi'il ini sebutannya adalah kata kerja ya dalam bahasa Indonesia. Kata kerja itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu fi'il madi, yaitu kata kerja yang kata kerja yang menerangkan masa yang telah lalu. Itu fi'il madi. Sedangkan fi'il mudhari adalah kata kerja yang menerangkan masa sekarang. Terus yang ketiga adalah fi'il amar. Fi'il amar itu adalah kata kerja yang digunakan untuk perintah. Nah, jadi fi'il tadi adalah kata kerja ya. Kemudian fa'il ini bisa disebut subjek atau pelaku ya dalam bahasa Indonesia, yaitu kata benda atau isim yang dibaca rafa. Apa itu rafa? Nah, rafa itu barisnya dhammah atau dhammatain. Nah, kita masuk ke contoh ya supaya mudah untuk dipahami. Yaktubu at-talibu. Yaktubu at-talibu. Yaktubu ini bukan isim. Kenapa? Karena ada ciri isim ya. Tidak ada ciri isim. Alif lam tidak ada. Tanwin juga tidak ada. Kemudian nama orang juga tidak ada. Berarti ini adalah fi'il atau kata kerja. Ya, sederhananya ini adalah fi'il kata kerja. Posisinya berarti fi'il ya atau predikat. Artinya sedang menulis. Sedang menulis. Menulis kata kerja ya, sedang menulis keterangan waktunya berarti sekarang sedang dilakukan, sedang menulis. At-talibu adalah fa'il. Kenapa fa'il? Fa'il tadi kan adalah isim atau kata benda ya, kata benda juga. At-talibu ada alif lam ya di depannya, berarti dia adalah isim. Letaknya setelah fi'il, berarti dia adalah fa'il atau subjek. Dan juga kalian perhatikan baris at-talibu tadi hukumnya rafa barisnya. Rafa tadi bisa dhammah atau dhammatain. Nah, itu baris akhirnya kalian perhatikan. At-talibu artinya siswa. Nah, lalu bagaimana kita menerjemahkan? Jadi kalau menerjemahkan kita tidak bisa secara langsung. Maksudnya secara berurutan susunan kalimatnya dengan bahasa Arab itu tidak bisa. Tidak mungkin kan kita menerjemah sedang menulis siswa. Sedang menulis siswa. Itu agak aneh ya. Jadi dahulukan subjek, jadi tetap menerjemahkan seperti bahasa Indonesia. Siswa sedang menulis. Nah, itu terjemah yang benarnya ya. Oke, berikutnya contoh yang kedua. Jalasa Mahmudun. Jalasa Mahmudun. Jalasa
Ciri isim tidak ada. Ya, berarti ini fi'il ya. Kita asumsikan oh berarti ini fi'il. Atau kata kerja, predikat ya. Artinya telah duduk. Telah duduk. Berarti sudah dilakukan ya. Telah duduk berarti sudah duduk. Duduk adalah kata kerja. Nah, terus Mahmudun nama orang. Berarti ada isim, adalah isim ya. Dan juga ada tanwin di akhirnya. Jadi sudah ada dua ciri isim. Dan isim yang letaknya setelah fi'il, dia posisinya sebagai fa'il atau subjek, pelakunya. Mahmud ya namanya. Jadi terjemahnya yang benar bukan telah duduk Mahmud, tapi Mahmud telah duduk. Nah, itu terjemah yang benar sesuai kaidah bahasa Indonesia. Terus berikutnya, nah terkadang jumlah fi'liyah itu ada yang memerlukan maf'ul bih. Nah, apa itu maf'ul bih? Jadi maf'ul bih dalam bahasa Indonesia itu disebut objek. Objek ya sebutannya dalam bahasa Indonesia. Nah, yaitu kata benda. Nah, juga sama ya seperti fa'il. Maf'ul bih ini adalah kata benda atau isim tadilah yang terletak yang dibaca nasab. Letaknya setelah fa'il. Jadi fi'il, fa'il baru maf'ul bih. Nah, rumusnya perhatikan di samping. Fi'il sebagai predikat, terus fa'il sebagai subjeknya, kemudian maf'ul bih sebagai objeknya. Nah, untuk rumus agak berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia pasti didahulukan subjek ya, SPO atau K biasanya ditambahi keterangan. Tapi kalau bahasa Arab PSO, itu kalau rumusnya. Oke, kita masuk ke contoh. Yaktubut talibu ad-darsa. Yaktubut talibu ad-darsa. Yaktubu artinya tadi sedang menulis. Sedang menulis, kata kerja ya. Berarti fi'il atau predikat. Kemudian at-talibu letaknya setelah fi'il. Berarti dia sebagai fa'il atau subjeknya karena artinya adalah siswa sebagai pelaku. Kemudian ad-darsa, maf'ul bih. Nah, tadi kan maf'ul bih adalah objek ya. Dan baris maf'ul bih itu nasab tadi atau fathah atau fathatain ya. Nah, itu ad-darsa barisnya fathah. Predikat, subjek, objek. Lalu kita menerjemahkan tidak seperti itu ya susunannya, tidak seperti ini. Sedang menulis siswa pelajaran. Tidak, tapi yang benar kita dahulukan subjek terlebih dahulu. Siswa sedang menulis pelajaran. Nah, jadi itulah tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jadi kesimpulannya hari ini kita membahas tentang unsur-unsur kalimat di dalam bahasa Arab. Kurang lebih sama seperti bahasa Indonesia. Ada subjek, ada predikat, ada objek. Cuman rumusnya saja yang berbeda dan bahasanya pun berbeda ya, tidak dengan bahasa Indonesia. Kemudian kalimat di dalam bahasa Arab itu disebut jumlah. Nah, jadi dalam bahasa Arab kalimat itu disebut jumlah. Kemudian jumlah atau kalimat di dalam bahasa Arab itu terbagi dua tadi ya. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Nah, ada dua. Kemudian jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada atau subjek ditambah khabar. Nah, jadi terdiri dari mubtada dan khabar. Khabar itu adalah predikat. Sedangkan jumlah fi'liyah itu terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi'il itu adalah predikat, sedangkan fa'il adalah subjek. Nah, terkadang juga jumlah fi'liyah itu ditambahkan objek atau maf'ul bih di akhirnya supaya lebih lengkap. Jadi rumusnya fi'il, fa'il dan maf'ul bih terakhirnya. Nah, mungkin cukup sampai di sini penjelasan dari Bapak, semoga ada manfaatnya. Syukran ala ihtimamikum, terima kasih atas perhatiannya. Hayya nakhtatim hadhihi dirasah fi hadzal yaum bi qiraati hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.